Pada masa lalu, dalam peristiwa seperti pengadilan massa atau perburuan penyihir, seringkali orang-orang yang dituduh sebenarnya tidak bersalah. Banyak penduduk lagu untuk melempar batu kepada mereka karena hati nurani mereka tahu bahwa tuduhan itu tidak benar. Namun ketika para pemimpin atau hakim menjatuhkan hukuman dan menekan orang banyak untuk segera bertindak, biasanya ada seorang yang lebih dahulu melemparkan batu. Setelah batu pertama dilemparkan, orang-orang lain yang semula lagu pun ikut melempar. Akhirnya orang yang tidak bersalah itu pun mati. Dalam banyak peristiwa seperti ini, selalu ada pemicu, kata-kata atau tindakan yang mendorong orang lain melakukan kejahatan. Alkitab mengingatkan bahwa di balik banyak tindakan jahat seringkali terdapat pekerja iblis yang menipu dan menghasut manusianya. Setelah Yesus selesai mengajar murid-muridnya tentang akhir zaman dan kedatangan Anak Manusia, Ia berkata, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu, para imam kepala dan tua-tua bangsa berkumpul di istana imam besar Kayafas untuk merencanakan cara menangkap dan membunuh Yesus. Namun mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Sementara itu, iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid. Ia pergi kepada para imam kepala dan kepala pengawal bait Allah untuk membicarakan bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka bersukacita dan sepakat memberikan uang kepadanya. Lalu sejak saat itu, Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Para imam kepala dan tua-tua mengetahui bahwa rencana mereka adalah kejahatan. Mereka ingin menyingkirkan Yesus, tetapi takut kepada orang banyak. Karena itu, mereka menunggu waktu yang dianggap aman. Namun ketika Yudas datang menawarkan pengkhianatan, mereka melihat kesempatan untuk melaksanakan rencana mereka. Dengan demikian, tanggung jawab kejahatan itu seakan-akan dapat dialihkan seorang murid Yesus sendiri yang menyerahkan dia. Iblis mengira bahwa melalui penyaliban ia akan menang. Tetapi justru melalui salib itulah Allah menggenapi rencana keselamatannya. Baik para pemimpin agama maupun Yudas sebenarnya mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah jahat, yang salah. Dalam banyak keadaan, ketika seseorang hendak melakukan sesuatu yang tidak benar, biasanya ada seorang yang lebih dahulu menyerah kepada godaan dan menjadi pemicu bagi yang lain. Yudas yang hatinya dikuasai oleh iblis menjadi orang pertama yang membuka jalan bagi kejahatan itu. Setelah itu, para imam kepala pun berani melangkah lebih jauh dalam rencana mereka. Sebaliknya, pada hari Pentakosta, para murid dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga mereka tampak seperti orang yang mabuk oleh anggur baru. Namun kemabukan itu membawa keberanian untuk memberitakan Injil dan memuliakan Allah. Yudas dan para pemimpin agama dikuasai oleh roh yang jahat sehingga mereka bertekad membunuh Yesus. Tetapi para murid dipenuhi oleh Roh Kudus untuk menyatakan
kehidupan. Kita orang percaya harus menjadi seperti orang percaya, mereka para murid dipenuhi oleh Roh Kudus.